Fir'aun itu orang. Sama persis sama kayak kita. Ketika ngantuk dia tidur. Ketika lapar makan. Ketika pengen berhubungan sama istrinya berhubungan. Ketika pengen apa saja dia lakukan. Jadi kok sebegitu kaya, punya kuasa, punya masyarakat, punya pengikut banyak, kok kesampaian, kepikiran gitu pengen ngaku jadi Tuhan gitu. Jadi kok faktanya ada. Yang kesel marah ambil golok. Gimana sih? Kagum, ta'ajub min qubhil batil. Kagum terhadap kebatilan apa yang terjadi dalam kehidupan manusia. Bagus. Artinya lizajrihi anhu. Hanya supaya sayangmu ya Allah jangan ditakdirkan itu. Orang tua marah, anak ditampar, dipukuli, dianiaya. Ada tapi faktanya. Nah kalau sayang enggak ada kepikiran. Bagus. Kalau ada, berarti apa? Allah itu berkehendak bikin orang sebaik-baiknya sampai di tingkat malaikat bahkan melampaui. Ada orang jahat, sejahat-jahatnya bahkan melampaui setan iblis itu. Ini udah hati iblis. Sampai kita bilang, kok tega, kok bisa? Jadi kagumnya bukan perbuatan, tapi Allah bisa. Ada orang terbaik, ada orang terburuk, ada orang yang rajin, ada orang yang malas. Bisa. Nah, sekarang ta'ajjub min husnil haqi termasuk kalau kagum terhadap kebaikan tentang sesuatu yang hak adalah bagus. Apa yang hak? Senang nih sama kebaikan, kagum. Kok bisa? Gaji 3.500.000, angsuran rumah 1.500.000, motor 1 juta. Ongkos 30.000 kayak pegawai masih sholat. Bisa. Itu mah ada teman saya yang 10 juta sholatnya kadang Jumat doang. Itu juga kadang kalau disuruh Jumat akhir yang ada Jumat berkahnya itu juga nyari masjidnya. Kok bisa penghasilan gak jelas, gak tetap gitu. Terus tiba-tiba mau ibadah, mau hak gak itu? Bener apa enggak orang itu harus ibadah setiap saat situasi kondisi? Bener gak? Ada orang itu kagum, kita nih kagum. Bisa. Ada orang kakinya 1 pinjam, pakai tongkat jalan ke masjid. Kok bisa? Kepikiran mau sholat udah jalan. Alasannya kan karena gak ada kakinya susah. Gampangnya alasannya itu. Kok bisa? Nah kita kok, maksud saya kagum terhadap kebaikan atau kebaikan dari sesuatu yang hak adalah bagus. Supaya apa? Kita memperbanyak kebaikan. Mumpung tadi bandingkan saya mah alhamdulillah Pak, sebulan 5 juta, 6 juta. Itu baturnya 3 juta aja masih istiqomah. Saya ada masalah. Mungkin kebutuhan. Pokoknya jangan alasan. Saya ada kaki 2. Mumpung gak itu mah yang 1. Repot amat kayaknya. Harus tongkat ke sana. Dia mah gak ada motor. Saya mah ada motor. Gak ada motor. Biasanya ada mobil. Saya mau punya rumah. Dia mau enggak. Kok bisa gitu? Kagum terhadap yang hak bagus. Supaya apa? Kita manfaatkan kesempatan yang Allah kasih. Wal istihanah. Menganggap enteng, menganggap sepele bil haqqi kelawan satu perkara yang hak wa ahlihi dan menganggap enteng sepele kepada ahli hak iku qabihatun buruk. Menganggap enteng sepele kepada sesuatu yang hak dan ahli hak, orang yang berbuat hak itu buruk. Kadang dia azan, orangnya bisa. Coba 5 kali sehari azan, Pak. Lain dah. Asal bok. Azan kuis mati lah. Ini kan tiap hari. Itu kan sunnah kan? Iya, kalau nggak ada azan itu gimana? Kadang dia nyimaman. Cobain. Kamu tukar lagi getih di nasi ramu. Nyimamin, istiqlal ini.
Kalau di sini sih insya Allah masih aman. Karena dia ngaji duduk baca kitab, cobain sekali ya. Kobain. Karena dia Yasin dan malam, cobain setiap malam Jumat. Buktinya berat kok. Kalau nggak sempat ada hadis masih bagus. Artinya susah nggak itu berbuat sesuatu yang hak? Beratnya. Berat. 5 tahun Pak. Setiap malam minggu ngaji di sini. Udah 5 tahun setiap malam Jumat Yasin. Udah cobain. Dan nggak ada masjid, terus ada masjid. Kalau dia nggak bangun masjid, cobain. Nego sama almarhum Bapak Poidar, nego sama Pak RT, nego sama warga, cobain. Nyari tanda tangan sana sini, cobain. Udah, jangan madrasah, kelas, potongan baca ringan bal putih, gerung minta saudara-saudara. Cobain, berizin ke dahar dengan rokok. Cobain. Cuma lima waktu di masjid. Apapun yang hak kita anggap sepele itu. Jangan jelek. Pokoknya segimanapun yang hak. Zikir apa sih juga dibaca la ilaha illallah. Cobain 5.000. 1.000 kan? Segala rumput ganti posisi, cobain tiap hari ya Tuhan sekali aja. Ngaji di itu baca kitab, cobain terus, cobain mikir pilihan kata sampai ke orang supaya jangan salah. Jadi menganggap enteng kepada sesuatu yang hak dan ahli hak jelek, buruk. Diada iha ila nabdihi masuk. Karena apa? Nanti kan merendahkan, menyepelekan. Wah, sebaliknya sekarang, wal istihanatu bil batili wa ahlihi hasanatu. Wal istihanatu lan nganggap enteng bil batili kelawan perkara kang batil wa ahlihi. Menganggap enteng itu menganggap hina, menghinakan, menyepelekan. Bil batili kelawan batil wa ahlihi dan ahli batil iku hasanatun li adaiha ila rabbihima. Dan menganggap enteng, menganggap hina maksudnya terhadap perbuatan batil wa ahli dan ahli batil itu hasanah, bagus, diadaya. Maksudnya begini, perbuatan yang batil dianggap hina, dianggap enteng itu maksudnya gimana? Ada orang kan yang putus asa, Pak, dosa saya itu banyak, minum, ada 5 tahun mas saya nggak sholat, ada 3 tahun apa lebih, 5 tahun puasa boro-boro. Wah, saya kayaknya kalau mau tobat enteng, gampang, istighfar aja. Serius, supaya orang ini jangan putus asa. Aslinya begitu pemahaman. Jadi menganggap sesuatu yang batil, jangan sebaliknya jadi hakim. Puasa kamari puasa itu sebulan neraka. Pasti ada mau dihisab langsung bes. Turun sendiri menyemplung dorong ini. Jangan. Bapak udah lama kan? Itu kodoknya Pak harus sekian rakaat, malam harus begini Bapak dari sana. Asli dulu dah. Kagum lah. Putus asa. Ya enteng. Tapi jangan berarti menganggap enteng dengan perbuatan lalu diulang-ulang. Dari mulai sekarang berarti sudah Pak. Tapi diampuni, dimaafkan. Dan Allah pemaaf, maha mengampuni. Ya udah,